Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Internet Gateway, di mana Internet Gateway ini sudah sering didengarkan oleh orang-orang di luar sana. Nah, di sini materinya akan menjelaskan sistem kerja dari gateway itu seperti apa sebenarnya. Nah, untuk gateway sendiri itu dapat dikatakan sebagai gerbang untuk menuju internet. Nah, di mana gateway ini akan menghubungkan satu atau lebih dari jaringan yang ada di internet. Nah, gateway ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Misal, ada jaringan publik dan ada jaringan privat. Nah, gimana cara menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini? Nah, maka yang dibutuhkan adalah gateway. Untuk contoh penjelasan dari gateway akan saya buatkan gambaran dari topologi jaringan gateway itu seperti apa, nanti akan kita lihat di sini. Oke, sini saya sudah menyiapkan yang namanya Microsoft Visio. Nah, di sini bisa membuat diagram dari atau topologi dari sebuah jaringan. Nah, oke, untuk penjelasan sendiri dari Internet Gateway, di sini saya akan memasukkan beberapa perangkat yang berkaitan dengan Internet Gateway. Nah, contoh di sini saya akan masukkan satu laptop dan akan saya masukkan yang namanya contohnya adalah router. Kenapa harus router yang digunakan? Karena berkaitan dengan yang namanya Internet Gateway, maka yang dibutuhkan itu adalah sebuah perangkat yang memiliki lebih dari satu interface, minimal memiliki dua interface. Contoh, router. Kalau router itu pasti memiliki lebih dari satu interface, maka gateway juga akan menggunakan perangkat yang sama, yang lebih dari satu interface-nya. Nah, di mana kedua interface tersebut akan menghubungkan dua jaringan berbeda. Contoh, di sini akan saya buat jaringan. Di sini ada satu laptop, di sini ada router. Nah, kemudian perangkat ini akan saya hubungkan dengan internet. Contoh, di sini adalah cloud. Nah, cloud ini disimbolkan sebagai jaringan internet. Oke, komputer akan saya hubungkan ke router dan router akan saya hubungkan ke jalur internet. Oke. Oke, ini sebagai contoh topologinya adalah seperti ini, di mana dari topologi ini dapat dilihat di sini terdapat dua buah jaringan yang berbeda. Nah, di mana jaringan yang berbeda itu ada seperti berikut ini. Nah, pada bagian sini ini adalah jaringan pada jaringan yang ada di bagian sini ini adalah jaringan publik, sedangkan yang ada di sini adalah jaringan privat. Nah, gimana cara menghubungkan kedua jaringan tersebut? Maka yang dibutuhkan adalah gateway. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah gateway.
Oke. Jadi yang dibutuhkan adalah gateway untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut. Nah, di mana gateway ini akan dibangun? Nah, gateway ini akan dibangun pada router ini. Nah, di mana yang harus kita buat adalah internet gateway. Kalau kita membuat yang namanya internet gateway, maka kita harus tahu dulu IP yang menghubungkan router kita menuju ke internet. Contoh, kita mendapatkan IP 110.88.1 misal dapatnya 10.10.10.1/24. Ini hanya sebagai contoh karena IP public itu sebenarnya banyak. Nah, contoh IP publicnya dari internetnya memberikan ranknya ini, berarti adalah IP internetnya di sini 10.10.10.1. Nah, maka secara otomatis nantinya perangkat kita yang ada di sini, router kita itu memiliki IP 10.10.10.2/24. Nah, ini sebagai contoh. Nah, berarti jaringan publik kita itu berada di jaringan di network 10.10.0. Nah, jadi jalur jaringan kita ini berada di network 10.10.10.0/24. Jadi ini adalah networknya. Nah, sedangkan ini adalah IP-nya, IP host. Oke, perhatikan. IP yang ini berada di sisi ISP atau dikenal sebagai Internet Service Provider. Contohnya kalau di Indonesia berarti ada Telkom dan ada Bisnet dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berada di sisi perangkatnya si ISP-nya, IP 10.10.1. Nah, sedangkan yang IP 10.10.10.2 ini berada di perangkat yang kita miliki. Nah, di bagian mana IP ini akan dipasang, yaitu di bagian interface yang terhubung pada kabel yang menuju ISP atau pada interface di mana kabel yang berasal dari ISP itu kita pasangkan. Nah, terus selanjutnya mengenai yang namanya gateway. Nah, gateway berarti jika kita ingin membuat router kita ini terhubung ke internet, nah, terhubung ke jaringan publik berarti, maka kita harus mengetahui IP gateway berapa yang harus digunakan oleh router ini. Nah, berarti di sini contohnya adalah IP yang terpasang di sisi ISP-nya. Itulah yang sebagai gateway-nya kita. Nah, contoh di sini IP yang berada di sisi si ISP adalah 10.10.10.1. Maka secara otomatis nanti gateway yang akan kita pasangkan di sini adalah IP ini. Nah, berarti nanti pada perangkat ini gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. Oke. Untuk penulisan gateway tidak menggunakan slash ya atau tidak menggunakan CDR. Karena gateway itu adalah alamat langsung yang menghubungkan kita ke jaringan internet. Nah, jadi seperti itu.
Nah, kalau pada komputer seperti apa? Nah, kalau pada komputer biasanya kita mengisi pada bagian interface-nya. Nah, contoh. Di sini saya akan buka interface yang ini saja. Nah, maka gateway itu nanti dimasukkannya di bagian sini. Nah, contoh saya terhubung tadi ke ISP-nya 10.10.10.1. Maka saya di sini IP-nya adalah 10.10.10.2. Dengan netmask karena tadi menggunakan /24 atau CDR-nya adalah /24, maka di sini memiliki netmask seperti ini. Nah, sedangkan gateway-nya tadi adalah gateway ini alamat IP dari si ISP tadi. Nah, berarti ini IP yang dari ISP yang terpasang langsung di sisi ISP dan menghubungkan kita ke jaringan internet. Sedangkan yang ini adalah IP yang berada di perangkat kita. Oke, kembali ke bagian gambar tadi. Perhatikan di bagian gambar ini digambarkan juga bahwa interface atau IP yang digunakan pada interface yang menghubungkan antara router dengan sebuah internet atau dengan sebuah perangkat yang berada di ISP itu berada di dalam satu network. Nah, berada dalam satu network. Jadi harus memiliki network yang sama. Kalau tidak, nanti tidak bakalan bisa connect. Contoh, di sini networknya adalah 10.10.10.0. IP gateway-nya dari ISP itu mendapatkan 10.10.1. Sedangkan kita di sini memasangnya adalah 20.20.20.2. Maka jaringannya tidak akan bisa terkoneksi. Kenapa? Karena salah memberikan IP pada interface router kita. Walaupun gateway kita itu menggunakan IP yang terpasang di ISP. Nah, jadi inilah penjelasan tentang gateway. Nah, perhatikan, ini adalah di sisi IP publik. Nah, sekarang kita lihat kalau ke dalam ke bagian sisi IP privat yang ada di sini. Misal, oke, di sini saya tambahkan dulu interface-nya biar jelas. Misal di sini adalah address 1. Oke, yang di sini adalah address 2. Nah, perhatikan, address 1 berarti yang akan terhubung ke internet, sedangkan address 2 yang akan terhubung ke jaringan lokalnya atau jaringan LAN. Biasanya dikenal dengan jaringan privat. Nah, sedangkan yang menuju internet itu biasanya dikenal dengan jaringan publik. Nah, contoh, agar tidak bingung lagi, perhatikan. Jadi jika posisinya seperti ini di jaringan privat. Nah, jaringan privat saya di bagian interface address 2 ini saya berikan IP 192.168.1.1/24. Nah, berarti ini berada di network IP ini berada di network 192.168.1.0/24. Ini networknya. Nah, oke, ini networknya. Oke, dari gambar ini akan muncul pertanyaan. Berapa gateway yang akan digunakan, mana alamat gateway yang akan digunakan oleh si klien ini? Apakah 10.10.1 yang terletak pada ISP atau 192.168.1.1. Nah, dari sini bisa kita lihat kita harus membedakan dulu atau kita lihat dulu IP yang mana yang terhubung langsung ke si kliennya. Maka IP itulah yang menjadi gateway. Contoh, IP yang terhubung langsung ke
laptop ini adalah IP 192.168.1.1. Maka secara otomatis gateway-nya ini, gateway yang akan digunakan oleh laptop ini adalah 192.168.1.1. Karena kenapa? Karena IP inilah yang menghubungkan router dengan perangkat komputer ini. Nah, bukanlah alamat 10.10.1. Kenapa? Karena gateway yang 10.10.1 ini akan digunakan si router terhubung ke jaringan publik. Sedangkan untuk dapat terhubung dengan router, maka si klien ini harus memiliki gateway dengan alamat IP-nya si router ini, tapi yang terhubung langsung ke si laptopnya atau si komputernya. Nah, gimana kalau si kliennya ini ingin terhubung ke bagian internet? Nah, maka kalau ingin terhubung ke bagian internet, maka kita harus menambahkan satu konfigurasi pada router ini yang berfungsi untuk menerjemahkan IP privat ke IP public. Nah, biasanya dikenal dengan network address translation. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan dulu tentang network address translation, melainkan hanya untuk gateway saja. Nah, jadi untuk gateway sendiri seperti itu. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan pertanyakan di kolom komentar. Video ini akan terupload di YouTube. Kemudian untuk siswa-siswa saya, linknya akan saya kirim ke Google Classroom. Nah, untuk siswa silakan bertanya di bagian Google Classroom. Oke, untuk penjelasan gateway kali ini saya kira cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.